Bab NK 241, mungkin bakat alami. Apa yang kalian lakukan? Van Han memanggil manis, berjalan dengan Liu Yethu. Mereka memasak garam laut di bawah pohon kelapa, juga menyiapkan daging kelapa, ketika mendengar teriakan Liu Yemong dan datang penasaran. Lihat, So Pong menemukan mutiara. Liu Yemong mengayunkannya di tangan. Mutiara? Van Han dan Liu Yethu terkejut, buru-buru datang. So Pong, kau yang temukan ini? Liu Yethu bertanya. Ya, aku menemukannya di dasar laut. So Pong tersenyum. Van Han terkejut. So Pong, kau ke dasar laut? Aku ingin menangkap makanan laut untuk memperbaiki makanan. So Pong tersenyum. Kalian tidak tahu, dia menakutkanku, menyelam 4 atau 5 menit tidak muncul. Liu Yemong marah. 4 atau 5 menit? Mustahil, orang biasa tidak tahan lama. Liu Yethu terkejut. Dia bisa berenang, tapi tiap kali menyelam kurang dari 1 menit lalu naik. Aku bisa tahan 5 atau 6 menit. So Pong tersenyum, berkat pengalaman renang setelah latihan. Mungkin bakat alami, lahir begitu. So Pong berbohong. Pertama kali aku tahu kau bisa tahan lama begitu. Van Han kagum. Dia belum pernah melihatnya berenang, jadi tidak mengerti. Ini ada teripang. Liu Yethu melihat 2 dalam keranjang, besar. Ternyata teripang seperti ini, rasanya bagaimana ya? Van Han mengangkat 1, belum pernah makan, hanya tahu mahal. Nanti kita masak dan coba. So Pong tertawa. Dia juga belum pernah makan. Liu Yemong mengeluarkan kerang lain. Penasaran? Ini ada lagi. Mungkin ada mutiara? Buka dan lihat. So Pong mengambil, membukanya dengan pisau, menekan dalam. Pasti ada mutiara. Sepertinya hari ini beruntung. So Pong menekan kuat, keluar mutiara lebih kecil. Ini lebih kecil. Van Han bahagia membandingkan. Ini kerang liar, tiap satu hanya bisa hasilkan 1-2 mutiara. Yang banyak itu budidaya air tawar. So Pong menjelaskan. Mutiara laut jarang, biasanya 1-2, dan kerang mati, sedangkan kerang air tawar bisa banyak. Liu Yethu melihat mutiara, lalu daging lembut. Ini bisa dimakan? Bisa. So Pong mengangguk. Kaya gizi, baik untuk imun dan mata, cocok dimakan. Kalau begitu nanti kita masak bersama. Van Han berkata lembut, sudah berpikir cara memasak teripang dan kerang. Aku akan menyelam lagi, tunggu di sini. So Pong berkata, keluar. Hati-hati, 5 menit harus naik. Van Han mengingatkan. Dia menahan napas, kembali ke karang. Kali ini dia menunggu 4 menit, menemukan kerang dan teripang lain. Merasa napas habis, dia berenang naik. Biur. Kepalanya muncul, rakus menghirup udara. Akhirnya naik. Van Han lega. Walau tahu dia bisa tahan 5-6 menit, waktu membuatnya tegang, bahkan takut. Liu Yethu juga lega, kagum dia bisa tahan lama, mungkin bawaan lahir. So Pong perlahan ke pasir, menunjukkan kerang dan teripang. Hanya ini kali ini. Buka lihat ada mutiara. Liu Yemong mendesak. Dia membuka, kali ini tidak ada mutiara. Jangan turun lagi. Van Han berkata serius. Menunggu di laut menyiksanya, takut kecelakaan. Baik, aku dengar. So Pong menyentuh pipinya, tapi berencana turun lagi nanti. Kau? Van Han cemberut, aku bilang taati. So Pong mengangkat 3 jari. Baik, hari ini aku tidak turun lagi. Itu lumayan. Van Han tenang, kembali dengan Liu Yethu memasak garam. Saat mereka pergi, Liu Yemong berbisik, kata-katamu bermasalah. So Pong tersenyum, masalah apa? Kau hanya bilang hari ini tidak, bukan besok. Liu Yemong menyipit. Aku tidak bilang begitu. So Pong tersenyum, membawa keranjang gali tiram. HMPH, kata pria, menipu. Liu Yemong mendengus, berlari tanpa alas. Mereka menggali tiram di karang, setengah jam keranjang penuh. Biarkan kering di sini,
nanti kita ambil. Sop Hong menuang tiram ke pasir. Lalu dia gali lagi. Musim dingin datang, tiram kering tahan lama, jadi tak khawatir kekurangan makanan laut. Banyak sekali, di tepi laut sungguh bahagia. Liu Ye mau menghela. Dia berpikir, kenapa dulu dengan kakak tidak datang, malah lapar beberapa hari. Bab 242, burung ini benar-benar besar. Liu Ye MNG dan Espong sibuk menggali tiram, keranjang bambu sudah lebih dari setengah penuh. Espong, aku ingat tiram bisa dimakan mentah, bukan? Dia memegang satu yang baru dibuka, ragu memasukkannya ke mulut. Bisa, tapi di alam liar jika tidak bersih, makan mentah bisa menyebabkan diare. Jawabnya. Kalau begitu aku taruh di keranjang. Malu, dia menjatuhkannya. Tiba-tiba menengadah dan berteriak. Espong, camar mencuri tiram kita. Di pasir beberapa camar berputar dan turun mematuk. Dia berbalik, mengernyit, lalu tersenyum. Hidangan lezat yang diantar. Dia mengambil tiram, membidik, dan melemparkannya kuat. Siu. Tiram melesat seperti panah, menghantam camar yang menjerit lalu jatuh ke pasir. Hebat sekali, kau mengenainya. Dia terkejut, berlari ke burung yang jatuh. Burung itu terluka, lehernya patah. Dia menekannya dan berteriak. Espong, burung ini sangat besar. Masih banyak, ambil busur bambu. Dia tersenyum pada kawanan. Baik. Dia lari mengambilnya. Tap tap tap. Langkahnya menarik perhatian Liu Yetu dan Fan Han, yang sedang mengaduk air asin di panci. Espong menjatuhkan satu, masih banyak, aku ambil busur. Dia menaruh camar di keranjang, mengambil busur, dan keluar. Ayo kita lihat juga. Kata Fan Han penasaran, menambahkan sabut kelapa ke api. Panci besi masih setengah penuh adalah rebusan kedua. Ya. Liu Yetu mengangguk, mengikuti. Espong, ini busurnya. Dia menyerahkannya. Dia menarik anak panah, condong ke belakang, menatap burung. Dia membidik satu dan bergumam. Untuk menembak burung terbang, selain keterampilan, harus menilai tepat dan tetap stabil. Dia mendengar dengan serius. Fokus. Dia melepas tali. Siut. Panah menghantam, camar berputar di udara lalu jatuh. Sungguh hebat. Seru Liu Yetu, mengambilnya bersama Fan Han. Camar itu hampir seukuran merpati, tapi bersayap lebih panjang, tertembus bersih. Akurasi tidak hanya bergantung pada teknik, tapi juga mempertimbangkan angin dan lingkungan. Dia menjelaskan. Camar ketakutan terbang lebih jauh, tak berani turun lagi. HMPH, kalau kembali aku tembak semua untuk dipanggang. Dia bergumam, merapikan tiram. Sepertinya hari ini kita makan enak. Fan Han tertawa, membawa burung itu untuk dimasak. Cukup untuk hari ini, tiram ini sudah banyak. Dia berkata. Baik. Dia mengangguk. Ayo, kita tangkap kepiting kelapa. Kepiting kelapa, apa itu? Dia bertanya penasaran. Dia menjelaskan singkat lalu kembali. Para gadis sudah mencabuti bulu dan mengeluarkan darah camar, kini ada di panci. Air asin dituangkan ke panci lain untuk terus mendidihkan garam. Dipanggang dengan jahe liar dan garam akan lebih enak. Gumam Fan Han, membumbui daging. Dia menghabiskan kelapa, mengusap mulut, mengambil tali dan keranjang. Aku akan lihat apakah bisa menangkap kepiting kelapa. Pergi, bawa beberapa. Dia tertawa. Baik. Dia tertawa lepas, membawanya ke hutan kelapa. Espong, bagaimana menemukannya? Dia bertanya bersemangat, matanya menyapu. Perhatikan lubang di bawah pohon kelapa, biasanya sarangnya. Jawabnya. Apakah lubang ini? Dia menunjuk rongga di antara akar. Bab 243, pria di pom bensin. Penglihatannya, yang telah diperkuat ramuan peningkat tubuh tingkat menengah, menjadi jauh lebih tajam, hingga samar dapat melihat di gua gelap. Ada kepiting kelapa? Liu YMNG bertanya penuh harap. Ada, yang ini cukup besar.
Espong mengangkat kepala, mengeluarkan pisau dari keranjang bambu. Aku melihatnya, biar kuambil. Liu Yemng berseru gembira, hendak meraih ke dalam gua. Menakutkan sekali. Ia cepat menarik tangannya, cakar yang mampu memecah kelapa bukan main-main. Espong tertawa, mengeluarkan kepiting dengan pisau, menginjak punggungnya, dan mengikat cakarnya dengan tali. Walau cakarnya kuat, kepiting kelapa lambat, mudah ditangkap bila menghindari jepitannya. Ayo, kita lihat tempat lain. Espong maju dengan pisau. Segera. Liu Yemng menaruh kepiting ke keranjang, mengikuti cepat, matanya berkeliling. Setelah beberapa saat, matanya berbinar, menunjuk ke pohon kelapa, berteriak, Espong, di sana ada lubang lagi. Di mana? Ia mengernyit, melihat arah yang ditunjuk, memang ada lubang lain. Mereka terus menangkap di hutan kelapa, setelah lebih dari 1 jam keranjang penuh 8 kepiting gemuk, tiap satu berat setidaknya 2 kati, terbesar hampir 4. Mari pulang, cukup untuk makan siang. Espong memanggul keranjang, cukup untuk 4 orang. Ayo. Liu Yemng cepat berdiri, menepuk debu bajunya. Ia baru saja memeriksa lubang lain di bawah pohon, tapi kosong, tak semua ada kepiting. Van Han memanggang burung laut, membaliknya dengan tongkat agar matang merata. Mendengar langkah, ia mendongak saat mereka kembali, penasaran bertanya, berapa banyak dapat? 8, semuanya besar. Liu Yemng menjawab, mengeluarkan seekor untuk dipamerkan pada kakaknya. Liu Yetu menatap dan berkomentar, jadi ini kepiting kelapa, bentuknya aneh. Meski jelek, rasanya pasti enak. Van Han menutup mulut sambil tersenyum. Nanti kita makan kepiting. Espong menaruh keranjang, jongkok, minum air kelapa. 2 panci besi mendidihkan sup laut, berisi siput laut, rumput laut, gulungan rumput laut, tiram, mutiara, dan teripang. Hidangan ini kaya, kuah sedikit tapi seafood melimpah. Penonton tak tenang, semua mengeluh. Ini seperti acara kuliner, terlihat lebih enak dari milikku. 1 keranjang kepiting kelapa, berapa harganya? Harga pasar 7.800 sekati, 1 kepiting 3 kati bisa dijual 2-3 ribu. Artinya keranjang ini bisa lebih 20 ribu. Iri sekali. Segera mereka berempat duduk di pasir, dengan daging burung panggang dan 2 panci sup. Tidak asin, pas. Espong meniup, mencicipi, segar dan lezat, rasa laut asli. Liu Yemng menyeruput, mata berbinar, bertanya, enak sekali, bagaimana cara membuatnya? Seafood tak perlu banyak, rasa aslinya paling enak, hanya jahe liar dan irisan lemon. Van Han tersenyum, paham betul. Benar, tanpa bumbu tambahan. Tak jauh beda dengan sup restoran. Liu Yetu berkata pelan setelah menyeruput, sudah lama tak mencicipi. Jadi teripang rasanya begini, tak enak. Espong mengambil 1, mirip kulit babi, mengunyah hambar. Liu Yemng bergumam dengan daging mutiara di mulut, aku lebih suka daging mutiara. Van Han, ambil teripang, aku tidak suka. Espong menaruh ke mangkuknya. Ia melotot, alasan lemah. Lalu ia menuang tiram ke mangkuknya, lembut berkata, maka makanlah lebih banyak tiram. Uhuk-uhuk. Ia batuk ringan, diam makan, khawatir terlalu bergizi. Liu Yetu tersenyum tipis, tenang makan. Tiram, pria pom bensin, wanita salon. Liu Yemng mengunyah daging burung, berseru, dagingnya empuk. Enak, tapi sedikit. Van Han menggigit sayap, minyak di bibir. Setelah setengah jam, makan siang selesai, sudah lewat jam 1. Liu Yetu dan gadis itu mencuci panci di pantai. Ayo, kita kumpulkan tiram lagi, lalu lihat pantai lain. Espong berdiri, mengambil 2 keranjang kosong, berjalan ke pasir. Kali ini mereka berempat pergi bersama, membawa 4 keranjang. Di pantai, tiram kering kena matahari, mereka pakai. Pisau tentara mencongkel cangkang, menyisakan daging. Akhirnya setengah keranjang tiram terkumpul, 1 lagi berisi rumput laut dan gulungan. Gulungan lebih banyak, rumput laut sedikit, jadi Espong berencana mengambil lebih nanti. Bab 244,
badai akan datang. Sop Hong dan 3 temannya meninggalkan hutan kelapa di tepi pantai. Apakah ada pantai lain dengan kelapa? Liu Ye bertanya penasaran. Tidak, pantai di sisi lain jauh lebih kecil, hanya ada rumput laut dan beberapa bambu yang terbawa angin. Fan Han menjawab pelan. Mereka berjalan sekitar 20 menit sebelum mencapai sisi lain, menuruni bebatuan ke pasir. Kalian kumpulkan rumput laut dulu, aku akan mengikat bambu. Kata Sop Hong, membawa tali ke tumpukan. Liu Yetu menepuk bahu adiknya, berbisik, "Adik, kau lebih kuat, bantu Sop Hong." Tidak masalah. Liu Yemong menyerahkan rumput laut lalu berjalan membantu. Ia memilih bambu tebal untuk pipa air. Sop Hong, aku akan membantu. Liu Yemong menarik bambu. Hati-hati. Sop Hong tersenyum, bekerja bersama lebih cepat. Setelah setengah jam, bambu terikat jadi ikatan. Bisa bawa semua ini sendirian? Liu Yemong terkejut, 2 ikatan beratnya 100 jin. Ya, pas untuk dibawa ke gua. Sop Hong tersenyum, lebih ringan dari babi hutan. Kau monster, aku hanya bisa serat ini. Liu Yemong mengeluh, menyeret ikatan 30 jin. Ayo pergi. Sop Hong berkata lembut, mengangkat ikatan di bahu. Tunggu aku. Liu Yemong berteriak, menyeret di belakang. Kekuatan Sop Hong luar biasa. Liu Yetu kagum. Ya? Fan Han mengangguk, menyadari kekuatannya makin besar. Pergi butuh setengah jam, kembali dengan beban hampir sejam. Boom. Aku lelah sekali. Liu Yemong menjatuhkan ikatan, duduk di batu. Bang. Sop Hong menjatuhkan ikatan, mengusap bahu sakit. Istirahat sebentar. Fan Han menaruh keranjang, membawa rumput laut ke sungai. Liu Yetu merapikan daging rusa. Sekitar 2 jam lagi gelap. Sop Hong menatap langit, bergumam, cuaca aneh, awan cepat, apakah hujan? Sop Hong, bawa kuali. Liu Yetu memanggil. Datang. Ia membawa kuali ke dalam. Lalu ia memproses bambu, berencana selesai sebelum gelap. Ia membersihkan ruas, butuh setengah jam. Dengan sekop ia menggali lubang setinggi 1 meter di dinding. Ia pasang pipa bambu, 1 ujung ke sungai, 1 ke lubang. Segera tetesan terdengar, air mengalir. Ia taruh kuali di bawah dan membuat penutup kayu. Karena kemiringan kecil, tekanan lemah, penutup cukup. Saat selesai, malam tiba. Sekarang mandi tidak kedinginan lagi. Liu Yemong bermain dengan penutup. Hebat sekali. Liu Yetu kagum. Aku akan masak, malam ini makan kepiting kelapa. Fan Han membawa 2. Aku bantu. Liu Yemong berlari. Badai akan datang. Hamin berkata serius, sutradara baru memberitahu. Badai? Di Pulau Xuan Nguyet? Ngotin Nguyet terkejut. Hamin menyilangkan tangan, berkata, aman, tidak berbahaya. Tapi jangan remehkan, badai bisa hancurkan banyak tempat berlindung. Fuong Lam berkata tenang. Ya, lebih banyak yang gugur. Hamin menghela napas. 57 tim tersisa, berapa nanti? Ini alam, hanya lihat apakah tempat berlindung kuat. Fuong Lam berkata dingin. Tempat lemah roboh, tinggal hujan. Dengan dingin, kurang gizi, dan hujan, sedikit yang tahan. Aku tidak tahu yang lain, tapi Sop Hong pasti baik-baik saja. Ngotin Nguyet lega, paling peduli padanya, Fan Han, dan saudari. Jika tempat Sop Hong roboh, sisanya habis. Bibir Fuong Lam bergerak. Bab 245, Ramuan Kecantikan. Di dalam tempat persembunyian, mereka berempat duduk mengelilingi meja kayu. Di atas meja ada 2 panci besi dan 2 tumpukan kelapa pecah. Dalam panci ada rebusan babi hutan, di samping 2 tabung bambu berisi air kelapa, dan setengah mangkuk saus beri, itu makan malam mereka. Dia mencelupkan kaki kepiting ke saus dan mengunyah dengan puas. Kelihatannya enak. Liu Yemng menelan ludah. Dia meniru Fan Han, mengambil sepotong daging,
mencelupkan ke saus, lalu menghela napas. Manis dan lezat. Dengan hidup seperti ini, aku takut kembali ke kota tidak terbiasa. Liu Yetu tersenyum pahit, mengunyah kaki kepiting. Jangan khawatir, kita masih di sini 11 bulan. Saat itu kau pasti bosan. Espong tersenyum. 11 bulan ya. Liu Yetu menghela napas, tanpa Espong dia tidak yakin bisa bertahan. Tapi sekarang dia percaya bisa hidup setahun di alam liar. Aku penasaran bagaimana orang lain makan, apa lebih baik dari kita. Van Han menjilat jarinya dengan saus. Mungkin, pulau ini besar, pasti banyak makanan enak. Espong menjawab ragu. Bibir Liu Yetu bergerak, sungguh. Melihat langit, mungkin besok hujan. Espong bergumam. MHM. Liu Yemng mengangguk, makan lagi. Untuk berburu, haruskah kita pergi ke utara? NK Box. Van Han bertanya. Utara, kita belum jauh ke sana, tapi layak dijelajahi. Espong berpikir, itu berlawanan dengan padang rumput. Mungkin ada mangsa lain di sana. Van Han berbisik. Kalau begitu lain kali kita ke utara. Espong mengangguk, dia tahu pikiran gadis itu, dia tidak ingin dia mengambil risiko mendaki sisi lain. Baiklah. Van Han tertawa, mematahkan kaki kepiting dan menyuapinya. Kakak? Liu Yemng mengernyit, juga memberi kaki kepiting ke mulut kakaknya. Mulut Liu Yetu bergerak, dia menahan kenakalan adiknya, ragu, lalu membuka mulut. Tidak jadi. Liu Yemng menyeringai nakal, menarik kembali, dan memakannya. Liu Yetu menyipitkan mata, nada keras. Kau cari gara-gara. Hihi, kalau gatal kakak garuklah. Liu Yemng bercanda sambil mengunyah. Beberapa saat kemudian, Liu Yetu makan diam-diam. Liu Yemng meringis, mengusap kepala, tetap mengambil makanan. Haha. Van Han menutup mulut, kakak adik membuat perkemahan ramai. Mereka berempat makan setengah jam, lalu habis semua. Tiba-tiba angin bertiup, jendela bergetar, tempat itu jadi dingin. Angin kencang. Van Han berdiri, menutup jendela, jadi lebih hangat. Malam ini angin kencang. Liu Yemng mendengar, lebih kuat dari biasa. Sepertinya akan hujan. Espong mendengar siulan angin, langit berubah, tidak tahu seberapa deras. Besok tidak berburu. Liu Yemng manyun, dia suka berburu dengan Espong. Cuaca buruk membawa penyakit, jadi butuh herbal. Aku masih punya mutiara. Van Han mengeluarkan 2 mutiara dan meletakkannya di meja. Mutiara? Untuk dijual? Liu Yemng bertanya. Mutiara bisa jadi perhiasan, kosmetik, atau obat, tidak hanya dijual. Liu Yetu berkata, itu pengetahuan dari buku, banyak kosmetik pakai mutiara. Mutiara bisa mempercantik kulit? Van Han terkejut. Liu Yemng menyentuh wajahnya yang terbakar matahari. Kakak, kau tahu caranya? Biar aku. Espong mencari di rak, segera menemukan 2 herbal hijau aneh. Bagaimana cara pakai? Liu Yemng bertanya. Sangat sederhana. Espong berkata pelan. Dia memasukkan mutiara ke tabung bambu bersih, menumbuk jadi bubuk, lalu menambahkan herbal, menumbuk sampai jadi pasta dengan cairan hijau. Dia menuang cairan itu ke mangkuk dengan bubuk mutiara, mengaduk rata. Selesai, ramuan kecantikan lengkap. Espong mengerutkan kening, meletakkan mangkuk di meja. Ini untuk diminum atau apa? Van Han meringis, melihat pasta hijau gelap. Oleskan di wajah. Espong berkata, menyebutnya ramuan kecantikan, meski jelek dilihat. Bubuk mutiara dengan herbal bagus untuk kulit, efek rata-rata karena bahan terbatas. Dia punya pengetahuan herbal, tapi butuh lebih banyak. Espong benar-benar manjur? Liu Yemng ragu, pasta hijau gelap itu tidak terlihat seperti kecantikan. Liu Yetu diam-diam mundur selangkah. Bab 246, 3 gadis berwajah hijau. Baik, biar aku coba. Van Han merapatkan bibir,
Patu mendekatkan wajah dan menutup mata. Sop Hong mengangkat mangkuk tanah liat, mencelupkan jarinya ke losion kecantikan lalu mengoleskannya lembut di wajah gadis itu. Liu Yemong mendekat penasaran, mengedipkan bulu mata panjang sambil bertanya. Sop Hong, ini benar-benar berhasil? Bagaimana jika kulitnya rusak? Menurutmu? Sop Hong menyeringai nakal. Gadis itu sedikit gemetar, menggigit bibir menahan keinginan untuk menghindar. Jangan khawatir, hanya akan semakin baik. Sop Hong menenangkannya lembut, mengoleskan losion merata di kulitnya. Segera wajah halusnya tertutup pasta hijau, hanya mata dan bibir yang tetap alami. Sop Hong, harus berapa lama? Van Han bertanya lirih. Sekitar 20 menit, lalu bisa dicuci. Sop Hong tersenyum, merapikan rambut yang jatuh di dahinya ke belakang telinga. Kalau begitu aku berbaring sebentar. Van Han manyun, berdiri lalu perlahan berbaring di ranjang. Siapa lagi yang mau coba? Sop Hong menatap mangkuk, masih cukup untuk 2 orang. Kakak, coba saja, kulitmu kering. Liu Yemong menyeringai nakal, mendorong kakaknya duduk di depan Sop Hong. Baiklah. Bibir Liu Yetu berkedut, namun sebelum sempat bereaksi ia sudah duduk, melihat senyumnya yang hangat, tanpa sadar mengangguk setuju. Tutup mata. Sop Hong berkata lembut, mencelupkan jarinya ke pasta hijau pekat dan hati-hati mengoleskannya di wajah Liu Yetu, menghindari mata dan bibir. Alisnya bergetar, sentuhan itu membuat kulitnya gatal, pipinya memerah di bawah pasta hijau. Kakak, kenapa telingamu merah? Liu Yemong menggoda. Baik, kau juga pergi berbaring. Sop Hong terkekeh, lahirlah lagi satu gadis berwajah hijau. Masih ada sisa, kau pakai saja. Sop Hong mencelupkan jarinya lagi lalu mengoleskan losion ke wajah Liu Yemong. Ah, ah, ah. Liu Yemong terkejut berseru, tapi akhirnya duduk patuh menerima perawatan. Haha. Sop Hong menahan tawa, puas melihat karyanya. Para penonton langsung ramai berkomentar. TSK, 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 itu masker alami. Bertahan hidup di alam liar tapi tetap skincare? Hanya Sop Hong yang bisa. Haha, apakah ini 3 goblin hijau? Lebih mirip Hulk perempuan daripada goblin. Sekitar 20 menit kemudian, gadis itu menyentuh wajahnya. Losion telah mengering menjadi lapisan tipis seperti bedak menempel di kulit. Pergi cuci muka lalu mandi, air panas sudah siap. Sop Hong lembut memberinya handuk. Baik. Van Han memaksakan senyum kaku, wajahnya terkunci oleh masker kering. Ia mengambil pakaian bersih lalu masuk ke kamar mandi, di dalamnya tungku penuh air panas dengan suhu pas. Sungguh nyaman. Van Han mengikat rambut, melepas pakaian lalu mulai mencuci muka dengan air hangat. Di kamar mandi tidak ada angin dingin, mandi air panas terasa menyenangkan, air mengalir melalui saluran keluar ke hutan. Sekitar 10 menit kemudian, ia selesai, lantai kering menandakan saluran berfungsi baik. Hah? Apakah karena baru saja mandi? Wajahmu tampak lebih halus. Liu Yemong mendekat, mengamati dengan cermat. Benarkah? Van Han bertanya ragu, menyentuh wajahnya, tanpa cermin ia tak bisa melihat. Baru sekali dipakai tapi efeknya jelas? Van Han terkejut, lotion itu terasa ajaib. Mungkin karena sebelumnya kulitmu buruk, pemakaian pertama terlihat lebih kuat. Sop Hong menjelaskan, seiring waktu efeknya akan normal. Tentu juga ada sugesti, karena setelah mandi siapapun akan merasa segar. Kakak, ayo mandi bersama, aku gosok punggungmu. Liu Yemong tersenyum, membawa pakaian lalu berlari masuk. Tidak, airnya tidak cukup untuk 2 orang. Liu Yetu menolak. Salahmu punya dada besar, butuh area lebih luas untuk dicuci. Liu Yemong bercanda. Lebih dari 10 menit kemudian, keduanya keluar. Sepertinya losion kecantikan Sop Hong benar-benar manjur. Liu Yetu terkejut, hanya 2 mutiara dan beberapa ramuan bisa membuatnya. Ia ingat ketika dia mencampurnya di depan kamera, nanti di kota dengan resep itu pasti tidak akan kekurangan uang. Siaran langsung menampilkan kulit mereka tanpa filter, 3 gadis bercahaya, penonton pun heboh. Apakah mataku salah? Kulit mereka benar-benar membaik.
Licik sekali Sop Hong, selain mutiara, bahan apa lagi? Gadis kecil iblis, memberi hadiah bakso ikan, tolong racikan juga untukku. Wow, hasilnya lebih bagus daripada masker mantan pacar. Sop Hong, kau hebat sekali. Liu Yemong mengacungkan jempol, merasa tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Aku akan mandi, kalian seduh teh daun pinus biar hangat. Sop Hong mengambil pakaian bersih lalu masuk ke kamar mandi. Obrolan berlanjut, ia pun tak bisa memanggil orang lain untuk mengalihkan perhatian. Bab 247, Badai Mendekat. Sop Hong dan kelompok bersembunyi, sementara saudari Liu belajar menjahit pakaian kulit rusa dengan Van Han. Begini, tusukkan jarum kayu dari sini, lalu tarik kembali dari sana. Van Han memegang jarum dengan sabar, mengajar mereka menjahit. Aku mengerti, biar aku coba. Liu Yemong mengangguk, mengambil jarum dan mulai menjahit mantel kulitnya. Jahitannya miring, seperti jalan berliku. Masih sulit. Liu Yemong manyun, menjahit adalah tantangan. Tenang, jahit perlahan. Liu Yetu menegur, mantelnya rapi. Sop Hong berdiri, meregangkan punggung lalu berkata, sudah larut, lanjut besok, tidur sekarang. Baiklah. Liu Yemong cepat berdiri, lelah menjahit. Selamat tidur, mimpi indah. Van Han tertawa, melambaikan tangan. Kedua saudari mendorong pintu kayu dan keluar. Huhuhu. Kakak, angin kencang, dingin sekali. Liu Yemong mengusap lengan, rambut pendeknya berantakan. Cepat pulang. Liu Yetu merapikan rambut panjangnya, angin makin kuat. Mereka berlari ke tempat lama, Liu Yemong menyalakan obor, baru terasa hangat. Angin dingin di luar mengguncang gubuk. Liu Yemong mendongak, cemas. Kakak, apakah gubuk akan roboh? Mungkin tidak, sudah larut, tidur saja. Liu Yetu menguap, berbaring. Liu Yemong melempar kayu ke api, lalu berbaring di samping. Huhuhu. Di luar, angin bertiup kencang, melewati pagar duri, gubuk berguncang hebat, api bergoyang. Atap bergetar, membuat mereka gelisah. Kakak, rasanya mau roboh. Liu Yemong mendekat, berbisik. Apa kita tidur di dekat Sop Hong? Omong kosong, tidur cepat. Liu Yetu marah. Liu Yemong mengatupkan bibir, menatap atap, cemas. Pagi hari, langit suram, awan tebal menekan, gerimis turun disertai angin kencang. Aha! Tadi malam sebelum tidur, kedua saudari menempelkan kaki, dengan dingin mereka tidur nyenyak. Sop Hong hati-hati memindahkan tangan kaki gadis itu, keluar dari kantong tidur, berpakaian rapi. Sebuah layar menampilkan angka 3. Ia meregangkan badan, membuka pintu kayu dan berdiri di bawah atap. Ia melihat sekitar, menengadah dan bergumam. Seperti dugaan, hujan turun, tanda badai. Ia kembali, mengenakan topi lebar, berjalan ke halaman. Ia menatap atap gubuk baru, jerami basah, kayu tidak menahan angin. Ia berpikir untuk memperkuat, jika badai datang. Sop Hong, selamat pagi. Liu Yetu memakai jaket keluar. Selamat pagi. Ia menyapa, lalu khawatir bertanya. Bagaimana tempatnya? Baik, masih bagus. Liu Yetu berbisik. Sebenarnya, semalam angin membangunkannya, ia menekan jerami dengan ranting, kalau tidak basah kuyup. Lalu Liu Yemong berteriak di belakang. Kakak, kembali, kayu tidak menahan jerami. Aku akan lihat. Liu Yetu berlari. Sop Hong menatap punggungnya, tersenyum tipis. Kakak, mulai bocor. Liu Yemong mengintip, rambut setengah basah. Tempat itu bocor, jerami basah, kayu bengkok, jerami beterbangan. Merepotkan. Liu Yetu menyerah, angin makin kencang. Van Han dengan jaket masuk, memanggil. Kak Tu, kemari, Sop Hong bilang badai datang. Ia bangun setelah mendengar, buru-buru ke sana. Tidak perlu, kami perbaiki. Liu Yetu menolak.
Kakak. Liu Yemong menyentuh rambut basah, sedih. Bereskan barang-barang. NK Box. Liu Yetu menghela napas, hutang budi bertambah. Baiklah, segera. Liu Yemong tersenyum, cepat membereskan. Lebih 10 menit, mereka membawa barang ke gubuk baru. Maaf mengganggu. Liu Yetu berkata. Letakkan barang di sini. Fan Han tertawa, membersihkan tempat. Aku bantu sarapan. Liu Yemong menyingsingkan lengan, menyalakan tungku. Liu Yetu teringat kelinci di gubuk, bertanya. Sop Hong, bagaimana dengan kelinci itu? Bab 248, Buah Lontar. Ia berdiri lagi, mengenakan topi lebar, mendorong pintu kayu dan keluar. Liu Yetu buru-buru mengejar, juga memakai penutup hujan, mengikuti Sop Hong keluar dari gubuk. Mereka menghabiskan lebih dari setengah jam membawa semua kelinci, juga menangkap anak rusa. Fan Han dan Liu Yemong membawa panci besi ke meja kayu, merapikan mangkuk dan sumpit, lalu mendesak, cepat cuci tangan dan sarapan. Baik. Sop Hong mencuci tangan, mengeringkannya, lalu kembali ke meja. Sarapan hari ini adalah sup kepiting kelapa dengan ikan. Pertama merebus kepiting, mengupas cangkangnya, lalu memasaknya dengan ikan, akhirnya menambahkan sedikit rumput laut untuk rasa. Setiap hari kita punya hidangan berbeda. Sop Hong tersenyum, mencicipi sup ikan, rasanya cukup enak. Fan Han mengunyah ikan dan berkata lembut, tapi sayuran liar sudah sedikit, kita hanya bisa masak begini. Badai akan datang, berburu harus ditunda. Liu Yemong berkata tak berdaya sambil menyeruput sup. Kalau mau keluar, setelah sarapan mari cari beberapa sayuran liar. Sop Hong tersenyum, memang berniat masuk hutan nanti. Sop Hong, badai mendekat dan kau masih mau keluar? Fan Han berkata tegas. Jangan khawatir, kita tidak akan jauh, sebelum badai tiba kita akan kembali. Sop Hong menenangkan. Benarkah? Fan Han menyipitkan mata. Ya, hanya di sekitar saja. Sop Hong menjawab tulus. Kau harus hati-hati. Fan Han menasihati tak berdaya. Setelah lebih dari 20 menit, mereka selesai sarapan, Liu Yetu membersihkan panci dan mangkuk, para gadis menyiapkan peralatan. Sop Hong, ini jaketmu. Fan Han menyerahkan. Baik. Sop Hong mengenakannya, karena hendak ke hutan, topi lebar tidak cocok, mudah tersangkut ranting. Ia membawa keranjang bambu, dengan busur bambu dan pisau kayu bakar. Kakak, aku pergi. Liu Yemong memanggil ke kamar mandi. Pergilah, hati-hati, tetap dekat Sop Hong, jangan lari-lari. Suara Liu Yetu terdengar dari dalam. Titik-titik. Mereka berjalan ke utara di bawah hujan, tetesan jatuh di jaket. Setelah lebih dari 10 menit, mereka tiba di hutan kayu putih. Melihat ke atas, pohon tinggi bergoyang kuat tapi tidak roboh. Baik. Liu Yemong membawa keranjang, mengikuti Sop Hong. Mereka berjalan 10 menit lagi, melewati hutan kayu putih, sampai di hutan lain. Di sini ada banyak sayuran liar, mari gali di sini. Mata Sop Hong berbinar, sayuran hijau segar, ada beberapa jenis baru. Ia bertanya, kau tahu mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak? Aku tahu, kakak pernah mengajariku. Liu Yemong mengangguk, jongkok, mulai menggali. Sop Hong melihat, ia memilih yang bisa dimakan tapi melewatkan beberapa. Ia jongkok, menarik akar panjang, berkata, ini juga bisa dimakan, rasanya cukup enak, bisa dipakai untuk salad. Baik, aku mengerti. Liu Yemong mengangguk, memasukkan sayuran ke keranjang. Mereka menggali setengah jam, 2 keranjang terisi lebih dari setengah. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti lagi. Sop Hong, pohon apa itu? Di atasnya ada buah bulat hitam? Liu Yemong bertanya, menunjuk ke kiri, ada pohon tinggi lebih dari 10 meter, dengan tandan buah bulat coklat gelap lebih dari 10 cm. Itu pohon lontar, tak disangka ada di sini. Mata Sop Hong berbinar, melangkah mendekat. Pohon lontar? Liu Yemong penasaran, baru pertama kali mendengar. Pernah dengar kelapa dasar laut, itu buah lontar. Sop Hong tersenyum. Buahnya mirip kelapa, jadi disebut kelapa dasar laut,
sering dipakai untuk sup atau makanan manis. Ah, aku belum pernah dengar. Liu Yemong menggeleng. Pokoknya ini bagus. Sop Hong tersenyum pahit, menaruh keranjang, mengikat tali di kaki. Kau mau memanjat untuk memetiknya? Liu Yemong terkejut, saat itu hujan. Ya, sedikit saja untuk dimakan. Sop Hong berkata pelan, mendekati pohon. Batangnya lurus seperti kelapa, ia berniat memanjat seperti kelapa. Hati-hati, jangan terburu, bisa tergelincir. Liu Yemong memperingatkan. Aku tahu, menjauhlah, hati-hati jangan sampai kena. Sop Hong menjawab, memeluk batang dan mulai memanjat. Liu Yemong cepat mundur 7. 8 meter, memperhatikan ia memanjat perlahan. Setelah 5-6 menit, Sop Hong sampai puncak, hati-hati memotong tandan buah, jatuh ke semak. Ia turun perlahan, lalu mengambilnya. Bentuknya benar-benar mirip kelapa. Liu Yemong kagum, pantas disebut kelapa dasar laut. Tandan itu ada 8-9 buah, masing-masing sebesar melon kecil, kulitnya coklat gelap mengkilap. Bagaimana cara makan ini? Liu Yemong bertanya penasaran. Bab 249, di dalam tidak basah. Dia menebas beberapa kali lagi di tepi, menggunakan ujung pisau untuk mendorong kulit tebal, menyingkap daging buah yang berkilau, mirip seperti mengupas leci. Di dalam buah lontar ada 3 potong daging, masing-masing sebesar setengah jeruk, keseluruhannya tampak seperti huruf Quen. Espong meletakkan kapak, menggali sepotong dengan tangan, menyodorkannya ke bibir Liu Yemng, sambil tersenyum berkata, cobalah, rasanya pasti enak. Daging buah agak tembus cahaya, manis, lembut namun agak renyah, mirip agar, dengan rasa manis ringan. Memang ada rasa manis samar, lumayan enak. Liu Yemng mengunyah dan berkata, NK Box. Dia mengangguk dan berkomentar, rasanya segar, mari kita bawa beberapa untuk dibagi dengan yang lain. Baik, tinggalkan beberapa untukku di sini. Liu Yemng menjawab pelan. Sayuran liar biar kau yang simpan. Espong menggeleng, karena buah-buah itu tidak ringan. Baiklah. Liu Yemng tidak membantah, menyimpan semua sayuran ke dalam keranjang bambu. Ayo pergi. Espong memasukkan buah lontar ke dalam keranjang, memanggulnya dan kembali, berniat memetik lagi nanti. Setelah lebih dari setengah jam, mereka kembali ke perkemahan, membuka gerbang berduri, masuk ke halaman, menuju tempat persembunyian. Kriit. Pintu kayu berbunyi. Dia melihat buah coklat dalam keranjang dan penasaran bertanya, Espong, apa ini? Buah lontar, kubawa agar kalian mencobanya. Jawab Espong pelan. Rasanya tidak buruk. Liu Yemng melepas tudungnya, penasaran bertanya, Kakak, kau pernah mencicipinya? Liu Yetu menggeleng, belum, hanya pernah melihat buah ini di buku. Kupas beberapa dan coba, lalu akan tahu. Espong tertawa, melepas jaket, menggantungnya di tiang kayu. Dia mengambil kapak, dengan terampil memotong ujung buah lontar, memperlihatkan lubang berbentuk Quen, lalu mengambil 3 potong daging. Ayo, cobalah. Espong memerah sepotong dan memasukkannya ke mulut gadis itu. Manis dan renyah, enak sekali. Van Han mengunyah dengan heran, tak menyangka dari buah hitam ini keluar rasa seperti itu. Kau juga coba. Espong memberikan 2 potong sisanya kepada kakak beradik Liu, membuat wajah mereka memerah. Aku ingat daging buah ini juga bisa dimasak jadi sup. Kata Liu Yetu pelan, dengan manis masih di mulut. Kalau begitu aku akan masak sup manis nanti. Van Han mengangguk, memikirkan bahan apa yang cocok dipadukan. Keluarkan sisanya. Espong merobek buah yang tersisa dan menaruh semua daging ke piring keramik. Huhu. Di luar, angin makin kencang, pagar duri mulai bergoyang. Kita harus memperkuat pagar dan atap. Mendengar angin, Espong memutuskan bersiap. Dia mengenakan jaket, mengambil tali, keluar dan melihat pagar bergoyang, merasa tak tenang. Harus bagaimana? Kakak beradik Liu keluar dengan tudung. Gunakan kayu untuk menopang pagar, buat struktur segitiga. Espong menjelaskan dengan gerakan. Dia menancapkan kayu miring ke tanah, ujung lain menyangga pagar, dan mengikat dengan tali. Espong,
Kau tancapkan kayunya, biar kami yang mengikat tali. Kata Liu Yetu sambil mengambil tali. Baik. Espong mengangguk, mencari lebih banyak kayu, memasangnya satu persatu. Mereka bertiga sibuk bekerja di bawah hujan. Setengah jam kemudian, pagar selesai diperkuat, hanya bergoyang sedikit di angin. Selesai? Jawab kakak beradik itu serempak. Liu Yetu berdiri di atas meja kayu, Liu Yemng mengangkat batu dan kayu, memberikannya ke atas. Mereka bertiga membagi tugas jelas, perlahan memperkuat atap dengan batu dan kayu. Sementara itu, Fan Han memasak sup manis di dalam persembunyian, menunggu mereka selesai. Sup makin kental karena ditambah bubuk, selain buah lontar juga ada mangga potong kecil dan madu. Setelah setengah jam lagi, setengah atap diperkuat. Espong turun dengan tangga, memindahkan meja dan tangga ke sisi lain, melanjutkan pekerjaan. Setengah jam lagi, atap sepenuhnya diperkuat, angin kencang pun tak bisa menggoyahkannya. Saat itu hujan deras turun, tetesan sebesar. Kacang menghantam tanah, memercik air. Badai datang, masuklah cepat. Espong bergegas berseru. Kau juga cepat masuk. Liu Yetu menarik adiknya masuk ke persembunyian. Espong berdiri di halaman, memeriksa sekeliling, memastikan semuanya aman, lalu mengangkat meja masuk, menutup pintu kayu, menahan angin dingin di luar. Cepat ganti pakaian basahmu. Kata Fan Han lembut, membawa beberapa pakaian kain baru. Liu Yemng menarik kerahnya, melihat ke dalam, berkata, tidak perlu, di dalam tidak basah. Ya, cukup keringkan jaket di dekat perapian. Liu Yetu melambaikan tangan, jaket luar yang basah tidak masalah. Dia teringat pakaian ini dibuat oleh Espong. Baru saja sampai di persembunyiannya, dia merasa canggung memakai pakaian baru. Kalau begitu minum sup manis untuk menghangatkan perut, aku sudah memasaknya. Fan Han menyimpan pakaian, membawa panci dan meletakkannya di atas meja kayu. Bab 250, Perbandingan. Liu Yemng mengambil satu sendok sup manis, matanya menyipit bahagia dan berkata, manis sekali, ada aroma mangga. Seperti makan bubur nasi, teksturnya kaya. Wajah Liu Yetu penuh gembira, ia makan sendok demi sendok. Tidak sia-sia gula, aku bahkan menambah sedikit lilin lebah, manisnya sudah cukup. Fan Han juga duduk, mengambil sendok bambu kecil untuk makan. Manisnya pas sekali. Espong mencicipi sup, ia tersenyum lalu mengacungkan jempol pada gadis itu. Rasanya benar-benar enak. Ngongo. Liu Yemng mengangkat tali senang, mengangguk cepat. Di luar langit gelap oleh awan hitam, masih ada 3 atau 4 jam sebelum malam. Huhu. Di luar tempat berlindung badai meraung, gubuk tua mulai goyah. Kita harus lihat badai ini tingkat berapa. Bisik Liu Yetu, menurut situasi, ia menebak 6 atau 7, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah makin kuat. Aku ingin tahu bagaimana peserta lain. Kata Liu Yemng linglung, badai makin dekat. Mereka pasti baik-baik saja, kita saja bisa sejauh ini. Fan Han menyibak rambut panjangnya, berkata pelan, selain itu banyak peserta ahli bertahan hidup, tidak mungkin lebih buruk dari kita. Masuk akal. Liu Yemng mengangguk. Di ruang observasi, layar menayangkan kelompok Espong. Uhuk-uhuk. Mereka benar-benar santai. Hamin batuk lalu tertawa. Peserta lain tidak sebaik itu. Ngotin Nguit menutup mulut tersenyum. Tadi siang mereka sudah melihat yang lain, tidak ada tim setenang kelompok Espong. Mulut VNG Lam berkedut, ia kira dirinya juga takkan seberuntung itu. Musim dingin akan tiba, lebih banyak yang tereliminasi, hanya yang paling kuat bisa bertahan sampai akhir. Kata VNG Lam datar. Pulau Huin Nguit sangat unik, berada di zona hangat, tapi musim dingin tetap turun salju. Karena letak di perbatasan utara selatan, banyak iklim aneh muncul. Di laut dekat pulau hujan makin deras, berubah jadi lebat. Toa-toa. Di hutan bambu, tetes hujan jatuh di daun dengan suara berisik, badai membuat bambu berguncang hebat. Di tempat berlindung Eli Hawaan dan TRNG CHNHOA, keduanya berbincang. Hujan ini entah kapan berhenti. Kata Eli Hawaan murung, mengadu panci besi dengan bambu, isinya hanya sayur liar. 3 atau 4 hari mereka tak dapat tikus bambu,
hidup dengan sayur liar. Tetesan menjengkelkan. Gerutu TRNG CHNHOA, air menetes dari atas kepala, rambut basah kuyup. Tempat berlindung bambu itu atapnya bocor, air merembes dan membasahi lebih dari setengah kantong tidur. Keretak-keretak. Di luar badai meraung, gubuk bambu terguncang hebat. Jangan-jangan roboh? Kata TRNG CHNHOA gugup, menahan dengan telapak tangan. Seharusnya tidak. Jawab Eliahawaan ragu, gubuk bergoyang lebih keras, bocor makin parah. Lama kemudian angin agak reda, gubuk baru stabil. Menurutmu si kembar yang pergi itu kini gemetar bersembunyi? Tanya Eliahawaan, takut lawan ingin pergi. HMPH, mungkin sudah tereliminasi. TRNG CHNHOA melirik kamera, mengganti kata kasar dengan kalimat lain. Baru saja selesai bicara, badai kembali mengguncang gubuk. Mereka buru-buru menahannya, 5 atau 6 menit baru tenang. Di ruang siaran, penonton jarang mengirim komentar. Lucu, si kembar pasti enak, tiap makan ada daging, rumah besar. Kalau tahu mereka pasti marah, haha. Lebih baik pindah, kelompok Espong lebih enak dilihat, 3 gadis cantik. Ayah, perbandingan selalu sakit. Seketika lebih dari separuh penonton pindah ke siaran Espong. Angin masih belum berhenti. TRNG CHNHOA duduk muram, menatap sup sayur liar, sama sekali tak ingin makan. Nanti saat hujan reda kita tangkap tikus bambu. Eliahawaan mengunyah sayur liar, menelan kering. Tangkap bagaimana? Perangkap tak berguna. Geram TRNG CHNHOA. Di hutan tikus bambu makin cerdik, tidak mudah keluar, bahkan menggali lubang baru, perangkap lama tak berguna. Kalau begitu kita bongkar lubang mereka. Usul Eliahawaan. Ia ingat saat baru datang, mereka melihat lubang yang sudah rusak, kini hanya bisa pakai cara si kembar. Tunggu hujan reda baru coba lagi, hanya itu jalannya. Desah TRNG CHNHOA tak berdaya. Bab 251. Kepala menyelam ke bawah ranjang. Di dalam perkemahan, Sop Hong dan yang lain sibuk di tempat persembunyian. Akhirnya selesai. Liu Yemong berkata bersemangat, mantel kulit rusa hampir selesai. Itu hasil jam kerja, kini ia menjahit lengan kain. Harus dijahit rapat, kalau tidak mudah lepas. Van Han tertawa mengingatkan, menjahit kain ke kulit tidak mudah. Baik. Liu Yemong mengangguk, mengasah jarum kayu lalu menjahit lagi. Lumayan bagus. Liu Yetu berkata, memeriksa pakaian. Ya, tidak terlalu sulit. Liu Yetu mengangguk, keahliannya mendekati Van Han. Cepat, coba pakai, lihat pas tidak. Van Han tertawa mendorong. Baik. Liu Yetu berdiri, ingin melepas jaket. Bibir Sopong bergerak, ia batuk lalu melanjutkan pekerjaannya. Di tangannya kulit kayu eukaliptus, lama direndam air, lunak dan bau busuk. Ia cuci berulang kali, mengganti air sampai jernih. Kreek. Liu Yetu membuka pintu, memakai baju baru. Bagaimana rasanya? Sempit? Van Han menarik pakaian mencoba. Tidak, pas. Liu Yetu berkata pelan, mengangkat tangan, kain kaku tidak bisa dihindari. Liu Yemong mencolek dada kakaknya dan bertanya, di sini juga tidak sempit? Aku hemat kain. Liu Yemong tertawa lalu mengerjakan bajunya sendiri, mata iri. Sop Hong menyeringai, apakah itu satu-satunya untung dada datar? Huhuhu. Di luar badai makin keras, hujan menghantam jendela. Ia melihat pagar semak berduri goyah, tempat lama hampir roboh, menampakkan gubuk kayu. Dalam badai, gubuk itu cacat, hampir runtuh. Sepertinya setelah badai kita sibuk. Sop Hong tersenyum pahit, menutup pintu, angin mengguncang kuat. Ia duduk lagi dan berkata pelan, malam ini jangan keluar, badai datang. Baik. 3 gadis menjawab. Sop Hong, potong kulit pisang hutan lagi, buat kain cadangan. Van Han berkata, tangannya menenun. Ia khawatir musim dingin lebih dingin. Baiklah. Sop Hong menggosok tangan, bertanya, siapa mandi dulu?
Kak Tu dulu. Van Han tertawa. Baik. Liu Yetu mengambil sekop, membawa batu panas ke kamar mandi. Waktu berjalan, setengah jam kemudian, mereka berempat mandi dan minum teh pinus di dekat api. Malam ini istirahat cepat, badai tidak ada yang bisa dilakukan. Sop Hong berkata pelan. Di hutan tanpa telepon dan TV, malam panjang lebih baik tidur cepat. Aku akan pasang alas tidur. Liu Yetu menaruh jerami dekat perapian. Tidak perlu, kami suka di tanah, lebih luas. Liu Yemong menggeleng, berbaring dengan jaket dan baju baru, lebih hangat dari sebelumnya. Ya, di tanah luas. Liu Yetu tersenyum kaku. Baiklah. Sop Hong melihat dan tidak memaksa. Tidur di tanah tidak buruk, api tetap menyala. Selamat malam. Van Han naik keranjang besar, masuk ke kantong tidur, tidak ingin Sop Hong di tanah. Sop Hong tambah kayu ke api, lalu ikut berbaring. Gadis di sampingnya bersandar di lengannya. Sop Hong tersenyum hangat, melihatnya memejam mata, ia belum tidur. Setengah jam berlalu. Liu Yemong membuka mata, melihat api, belum mengantuk. Liu Yetu juga menatap atap, berbisik, tidak bisa tidur? Ya. Liu Yemong mengangguk, berbisik ke telinga kakaknya. Kak, di sini terlalu hangat. Benar. Liu Yetu mengangguk, sadar tanah tidak lagi dingin, entah bagaimana Sop Hong melakukannya. Di luar badai meraung, sulit tidur. Kalian juga belum tidur? Apa aku ganggu? Tanya Liu Yetu. Tidak, hanya belum mengantuk. Van Han tersenyum, mengangkat kepala di atas Sop Hong, menatap kakak beradik itu. Ngobrol saja. Sop Hong berkata pelan, memeluk gadis itu agar tidak jatuh ke bawah ranjang. Bab 252, Pengakuan di Malam Hujan. Aku masih kelas 12, tapi aku sudah belajar seluruh program sendiri. Van Han tersenyum lembut. Dia tidak hanya menyelesaikan semua kurikulum sekolah menengah, tapi juga mempelajari tahun pertama universitas sendiri. Wah, luar biasa. Liu Yemong berseru. Kami berdua di tahun kedua universitas. Liu Yemong menjawab. Jadi, untuk program ini, kalian berencana bertahan 1 bulan atau 1 tahun penuh? Van Han memerah, memegang tangan Sop Hong di pipinya, dan berbisik, aku ingat setelah melewati bulan pertama akan ada hadiah 100.000 koin. Wajah Liu Yetu muram, dia berbisik, pasti untuk 1 tahun. Ah, lalu bagaimana dengan studi kalian? Apakah keluarga akan mengabaikan kalian berdua? Van Han bertanya kaget. Liu Yetu menggigit bibirnya, tidak tahu harus menjawab apa. Kami butuh banyak uang. Liu Yemong menghela napas, ibu mereka masih di rumah sakit dan membutuhkan terlalu banyak. Sop Hong melirik dua gadis dengan wajah pahit, benar-benar cerita yang sulit diungkap. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu mari kita bekerja sama, bertahan sampai akhir, selama kita masuk 3 besar, tidak ada masalah. Ya, sekarang hidup kita tidak buruk, kalau kita bertahan sampai akhir, akan baik-baik saja. Van Han tersenyum cerah, dia juga menyadari kesulitan mereka dan tidak bertanya lebih jauh. Liu Yemong tertegun, mata memerah, lalu mengangguk keras. Ya, kita akan berjuang bersama, semua harus masuk 3 besar. Tanpa Sop Hong dan Van Han, hanya mengandalkan dirinya dan adiknya, tidak mungkin bertahan 1 tahun di alam liar. Hihi, semua keputusan Sop Hong, aku awalnya berencana kembali setelah 1 bulan. Van Han tertawa. Tanpa dia, jika harus bertahan sendirian di alam liar, dia tidak akan tahan 3 hari. 1 bulan tidak berarti apa-apa, hanya masuk 3 besar yang dihitung sebagai tantangan. Sop Hong terkekeh, setiap hadiah membuat kepercayaannya bertahan 1 tahun di hutan semakin kuat. Kita akan bertahan sampai akhir. Liu Yetu berkata tegas. Baiklah, tidur sekarang, begadang tidak baik untuk kulitmu. Sop Hong berbisik, membetulkan posisi gadis itu. Ya. Van Han memerah dan bersandar di dadanya. Selamat malam. Kedua saudari Liu berkata bersama. Mimpi indah. Sop Hong berbisik, memeluk pinggang rampingnya dan perlahan menutup mata. Malam hari, hujan deras turun, angin badai baru berhenti saat fajar, hujan pun reda. Pagi hari,
langit abu-abu, hujan hampir berhenti. Liu Yemong menguap, perlahan membuka mata, dan menarik tangannya dari dada saudarinya. Dia berdiri perlahan, memakai sepatu, dan menatap Sop Hong dan Van Han yang masih tidur di ranjang kayu. Tidur rapat begitu, apa tidak nyaman, dia berbisik. Dia berjalan dengan hati-hati, mengambil sikat gigi dan handuk, lalu mencuci muka. Beberapa menit kemudian, dia menyimpan peralatan, mengambil mangkuk keramik, mengambil 2 tabung bambu tepung, menambahkan air, dan mulai menguleni. Bulu mata panjang Van Han bergetar. Dia membuka mata, menyeka mulutnya, wajah memerah membersihkan liur. Dia melihat ada noda basah di dada Sop Hong, malu dia mengelapnya pelan. Van Han perlahan keluar dari kantong tidur, melihat Liu Yemong sudah bangun, tersenyum padanya. Wajahnya semakin merah, dia menyapa lembut, "Pagi." "Selamat pagi." Liu Yemong menjawab. Van Han merapikan rambutnya, bertanya pelan, "Mengapa bangun begitu pagi? Tidak tidur lagi?" "Sedang membuat mie untuk sarapan?" Van Han bertanya, melihat mangkuk. "Ya, aku bisa, hari ini biar aku yang siapkan." Liu Yemong berkata, menambahkan air dan menguleni. "Baik, aku akan cuci muka." Van Han terkikik, membawa sikat dan pasta gigi ke kamar mandi. Baru saja dia masuk, Sop Hong membuka mata, merasakan dadanya basah, dia tahu alasannya. "Selamat pagi." Liu Yemong berkata. Sop Hong meregangkan badan, melewati Liu Yetu dengan hati-hati, dan keluar ke halaman. Dia melihat sekeliling seperti biasa, tempat perlindungan lama runtuh setengah, gubuk kayu hancur, tapi pagar duri baru masih utuh. Menginjak tanah. Basah, dia sampai di perlindungan lama, mendorong pintu rapuh, dan masuk. Dia melihat sekeliling, menghela napas, hanya bisa dibangun kembali. Dia berencana menggunakan tempat itu untuk menyimpan kayu kering dan jerami, juga untuk memelihara kelinci dan anak rusa. Dia memutuskan menghancurkan perlindungan lama dan gubuk kayu, hanya menyisakan pagar duri. Baik. Sop Hong mengangguk, menahan pagar duri yang miring, memperbaikinya dengan kayu. Setelah lebih dari 20 menit, mereka menyesuaikan semua pagar miring, mengikatnya dengan kayu dan tali. Tanpa gubuk atau perlindungan lama, hanya pagar duri tersisa, terlihat seperti kandang, cocok untuk memelihara anak rusa dan kelinci. "Kita harus membangun gubuk tahan hujan." Sop Hong berbisik, karena tempat ini akan menyimpan kayu bakar dan jerami, tetap butuh atap. Dia meletakkan tongkat kayu di atas pagar, ujungnya bertumpu di kedua sisi, membentuk rangka atap kecil. Bab 253, Peringatan Bahaya. Sop Hong mengumpulkan banyak ranting, menumpuk di atas kerangka, satu lapisan ranting dengan lapisan rumput basah, menunggu matahari mengeringkan, lalu menambahkan lapisan kering lagi. Liu Yemng keluar dari tempat persembunyian, berseru, "Jangan terburu-buru, bisa sarapan dulu." "Datang?" Liu Yetu menjawab, mengikat tongkat kayu terakhir. "Tinggalkan sandal jerami di pintu, pakailah pasangan baru ini di dalam." Van Han membawa 2 pasang baru untuk mereka. Dia membuatnya 2 hari lalu, menyiapkan beberapa pasang cadangan. Mereka berganti alas kaki lalu duduk di meja kayu. Sarapan adalah sup mie dengan jamur kuping dan sayuran liar. Sambil mengunyah mie, Sop Hong bertanya, "Apakah jamur kuping hampir habis?" "Nanti kita bisa memetik lagi di bukit, setelah hujan hutan penuh jamur." Dia mengangguk. "Mari kita pergi bersama, ambil lebih banyak untuk dijemur dan disimpan. Aku juga ingat ada pisang hutan, kita bisa lihat apakah sudah matang." Van Han berkata pelan. "Kalau begitu mari kita pergi bersama." Dia tersenyum, menyingkirkan sehelai rambut dari mulut gadis itu. Wajahnya jauh lebih baik dibanding saat di kota. Dulu pucat karena kekurangan gizi, sekarang pipinya kemerahan, wajahnya lebih berisi dan ceria. Sop Hong juga berencana mencari ramuan, membuat hidangan bergizi, meningkatkan kesehatan ketiga gadis. Setelah setengah jam, mereka selesai makan, berkemas dan bersiap pergi. "Van Han, pakailah sepatumu." Dia mengingatkan. "Aku tahu." Jawabnya pelan, mengenakan sepatu bot tahan air. Liu Yemng membawa keranjang bambu, berseru, "Kakak, berikan aku busur dan anak panah." "Ini." Liu Yetu menjawab,
menyerahkan. Ayo pergi. Setelah selesai, Van Han membawa keranjang kecil, tertawa, hari ini pasti nyaman, tidak ada matahari. Mereka meninggalkan tempat persembunyian, menyingkirkan semak berduri, memasuki hutan. Memimpin jalan, dia memperingatkan, hati-hati, jalannya licin setelah hujan. Baik. Liu Yemeng mengernyit saat air berlumpur merembes melalui sandal jerami, membuat kakinya menggigil. Jalan berlumpur membuat mereka butuh hampir 1 jam sampai ke bukit. Baik. Van Han mengangguk, mengamati sekitar mencari kayu hitam. Aku akan membantu memotong kulit pisang hutan. Liu Yemeng mengambil pisau kakaknya, berlari ke depan. Kalian berdua tunggu di sini, jangan berkeliaran. Dia memperingatkan lagi, lalu membawanya ke rumpun pisang. Segera mereka tiba. Pohon pisang hutan tetap tegak setelah badai, buah kuning bergelantungan, satu tandan terbelah menampakkan daging kuning. Sudah matang, tebang semuanya. Dia tersenyum, mengangkat kapak. Aku akan mengupas kulit. Dia menaruh keranjang, memotong kulit. Dalam 10 menit, dia menebang 6 tandan penuh. Dia lalu menebang pohon tinggi, membentuknya menjadi galah untuk memikul pisang. Dia mengikat kulit kuning menjadi 2 ikatan. Cukup, mari kita pergi. Dia tersenyum, memikul pisang di bahu, memegang kulit. Kenapa kau begitu kuat? Dia kagum. Dia cepat-cepat mengambil keranjang dan ikatan lainnya, mengikuti. Begitu banyak pisang. Van Han kagum, buru-buru mengambil kulit dari tangannya. Tinggalkan ini dulu, kita akan memetik jamur lalu kembali. Dia berkata pelan. Setelah 10 menit, mereka tiba di cekungan dengan banyak kayu lapuk, penuh jamur kuping dan beberapa jamur lain. Begitu banyak jamur kuping. Liu Yemeng berkata gembira, berbalik hendak turun. Tiba-tiba Espong merasakan kesemutan di tengkuk, peringatan bahaya, dia berteriak, tunggu, jangan turun dulu. Kenapa? Dia bertanya, terpeleset di lumpur basah, jatuh ke lubang. Hati-hati. Dia cepat-cepat meraih kerahnya, menariknya ke atas. Bab 254, Saudara Polos. Liu Yemeng berdiri gemetar, memukul dadanya karena ketakutan dan berkata, aku takut setengah mati. Sop Hong, ada apa? Van Han menggenggam tangan kecilnya dengan gugup. Sop Hong tidak menjawab, matanya menatap ke lubang dengan kayu busuk. Lihat baik-baik di sana, jangan gegabah. Ia berbisik, menunjuk ke ular. Ular itu sangat besar, bagian paling tebal selebar 20 cm, panjang sekitar 3 meter, kepalanya runcing, bercak gelap di tengkuk, tubuh coklat dengan pola lebih gelap. Melihat ekspresinya yang serius, ketiganya mengikuti pandangannya, segera melihat ular besar bersembunyi di antara kayu. Begitu besar. Liu Yemeng merinding, kakinya lemas. Liu Yetu juga pucat, keduanya selalu takut ular, bersembunyi di belakang Sop Hong. Bulu mata panjang Van Han bergetar, ia bertanya naluriah, begitu besar, bisa dimakan? Ia tidak terlalu takut, tetapi belum pernah melihat sebesar itu, tetap ada rasa enggan. Kedua saudari menatapnya diam, tanpa kata. Ular itu meski tidak berbahaya, bisa mudah melilit manusia. Sekali terjerat hanya menunggu mati lemas. Sekarang ia terbaring di antara kayu busuk, mungkin terbangun, lidah menjulur menatap mereka. Makan? Kalian tidak takut? Liu Yemeng bertanya tidak percaya. Liu Yetu juga membeku, siapapun akan lari. Untungnya aku tidak terlalu takut. Van Han berbisik, tangannya menggenggam tangan Sop Hong. Ayo pergi, jangan ganggu. Liu Yemeng mendesak. Daging ular adalah hidangan langka, jangan sia-siakan, dan ada jamur di sini. Sop Hong tersenyum, mengambil busur. Tunggu, pakai punyaku. Liu Yemeng memberinya busur lebih kuat, khawatir panah bambu tak menembus. Baik. Ia menerimanya, menarik busur, berkata pelan, mundur. Ya. Ketiganya mundur 4 atau 5 meter. Cepat, ular ini bikin merinding. Aku benci hewan dingin licin ini. Benar, gadis kecil itu lebih berani.
Aku ingat ada orang memelihara ular sebagai hewan peliharaan. Mereka berbisik. Sop Hong membidik dan melepas. Swos. Panah menancap di kepalanya. Ular besar menggeliat hebat. Sop Hong mundur tenang, menunggu. Ketiganya menatap tegang. Setelah 10 menit ia melemah, ia melepaskan panah lagi ke tengkoraknya. 10 menit lagi berlalu, ia turun dengan hati-hati dengan kapak, tidak merasa bahaya. Van Han berkata cemas, Sop Hong, hati-hati. Aku tahu. Ia menjawab, menendang tubuh, tak ada reaksi. Ia berlutut, menginjak ular, mencabut panah, bahaya hilang. Benarkah kita akan memakannya? Liu Yemong pucat, menelan ludah, belum pernah makan. Rasanya enak, kau tidak akan kecewa. Van Han tertawa, sudah memikirkan cara memasaknya. Liu Yetu ragu, tapi melihat tatapan penuh harap, ia mengangguk. Lemparkan tali padaku. Sop Hong tersenyum. Ya? Van Han menurunkannya. Sop Hong mengikat ular 3 meter jadi gulungan untuk dibawa. Gadis itu menusuknya, melihatnya diam ia tenang, lalu memetik jamur, cukup untuk berempat lama. Aku bantu. Liu Yemong ikut turun, tetap jauh dari ular, memetik di sisi lain. Liu Yetu ragu, lalu ikut turun membantu, tak berani menatap ular, hanya jamur. Sop Hong tertawa, takut ular wajar, tapi di sini ular sumber makanan berharga, mereka harus terbiasa. Segera keranjang terisi 7 atau 8 jamur indah. Mereka bekerja cepat, segera penuh, cukup lama dimakan. Hari ini kita pulang, lain kali kita ke sisi bukit lain. Kata Sop Hong, memanggul ular di bahu. Kau duluan. Liu Ye mau melambaikan tangan, menjauh. Baik. Ia tersenyum, naik, menarik mereka, lalu berjalan ke hutan pisang. Bab 255, Sup Ular. Dulu masih ada pisang dan pisang liar di sana, Sop Hong menggantung piton di tiang, lalu menambahkan pisang. Sop Hong, beri aku pisang. Liu Ye Mong mengulurkan tangan. Tidak perlu, begini sudah pas. Sop Hong menolak, 6 tandan pisang dan seekor piton beratnya hampir 200 jin, tidak berat baginya sekarang. Van Han dan yang lain mengikuti pasrah, membawa pisang ke perkemahan. Setelah hampir 1 jam, mereka kembali. Van Han buru-buru membuka pagar duri, membiarkan Sop Hong masuk, ia menurunkan pisang dan piton. Akhirnya kembali. Liu Ye Mong menjatuhkan pisang dan keranjang, mengguncang lumpur dari sandal jeraminya. Sop Hong melepas topi, menggantung di pintu, lalu membawa piton ke parit dengan kapak. Sop Hong, aku akan membantu. Van Han melepas sepatu, mengambil panci tanah liat dan papan, lalu ikut. Piton sudah mati, tidak perlu takut. Liu Yetu menggigit bibir, menyingsingkan lengan, lalu mendekat. Liu Ye Mong mengerucutkan bibir, mengikuti. Sop Hong melepaskan tali, membentangkan piton 3 meter, pemandangan itu mengejutkan. Dia tersenyum tipis, tempat ini sempit, tidak perlu membantu, iris pisang untuk dijemur. Baiklah. Saudari itu menjawab, tapi membeku saat melihat Sop Hong menebas kepala, lalu kabur. Bukankah tidak menakutkan? Van Han bergumam, melempar kepala ke samping. Penonton gemetar. Ya ampun, tebasan itu membuat hatiku bergetar. Terlalu berdarah, cepat tutupi dengan komentar. Ach, cepat minum soda tahun 1982. Loli ganas, tak perlu penjelasan. Simpan kulit dan daging, sisanya buang. Sop Hong berkata pelan. Dia membelah perut sampai ekor, merobek tubuh. Lalu menguliti piton, 1 tangan menahan, 1 menarik, dengan tenaga berhasil melepas kulit 3 meter. Cuci dan jemur. Van Han membersihkan dan menggantung di pagar duri. Kakak, berani makan daging ular? Liu Ye bertanya sambil mengupas pisang. Dulu tidak, sekarang mungkin coba. Liu Yetu menjawab, cepat mengiris. Kalau begitu aku juga coba, tak tahu rasanya. Liu Ye berkata. Aku juga tidak tahu. Liu Yetu menggeleng, gelisah. Dia hanya dengar orang makan ular, tak pernah piton,
hanya rumor memakan manusia. Dong dong dong. Sop Hong memotong tubuh jadi potongan. Gadis-gadis mencuci daging, mengisi 2 panci tanah liat. Banyak sekali, 4 orang tak habis. Sop Hong tertawa, mencuci pisau. Aku akan bumbui dan masak sup, rasanya lebih enak. Van Han berkata, membawa panci. Sop Hong membungkus kepala dan isi perut dengan daun, membuang ke hutan, lalu mencuci darah. Van Han, bagaimana dimasak? Liu Ye bertanya. Jadikan sup, malam bisa dimakan. Van Han menaruh panci di tungku. Bagaimana caranya? Liu Ye penasaran. Aku ajari, sup ular butuh waktu. Van Han tersenyum. Baik. Liu Ye mengangguk. Pertama rebus daging sebentar, tambahkan jahe liar, lalu masak. Van Han membagi daging ke 2 panci, menaruh jahe, air, ke tungku. Setelah lebih 10 menit, air mendidih, busa darah muncul. Buang busa, lalu rebus sedikit lagi. Van Han berkata, menyendok. 2 menit kemudian, ia ganti panci, terus merebus. Begini? Liu Ye bertanya, menyobek daging. 10 menit kemudian, panci kedua mendidih, mereka buang busa, menyobek daging. Setelah setengah jam, semua daging disobek, tulang dimasukkan panci, diberi air, ke tungku. Van Han menaruh jahe, menyalakan api, dan berkata, rebus tulang 1 jam. Bab 256, membiarkan filamen miselium. Ini dasar kuah, kalau ada kaldu ayam bisa dipakai sebagai pengganti. Untuk saat ini tidak ada kaldu ayam, jadi mereka memakai tulang ular. Mengerti. Saat itu, Sop Hong meletakkan kendi lain berisi daging ular di meja kayu. Daging ular kaya gizi, mengandung asam amino yang dibutuhkan tubuh, serta menguatkan saraf dan memperpanjang usia. Sop Hong duduk di kursi kayu, lalu bangkit, mengambil ranting kering, dan berjongkok di gerbang, mencacahnya hingga menjadi serakan serpihan. Ia mengangkat 1 serpihan dan bergumam, sepertinya sudah pas. Ia mengambil kendi tanah liat, memasukkan serpihan, dan menyiapkannya di samping. Liu Yetu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sop Hong, kau mau melakukan apa? Liu Yetu membelalakan mata dan berseru. Kau bisa membudidayakan jamur? Ia belajar biologi, tetapi belum mendalami mikologi. Sedikit. Jawab Sop Hong sambil tersenyum. Ia berbalik ke rak kayu dan menemukan beberapa ramuan yang diperlukan. Ia berencana menyiapkan kultur lebih dulu, dan ramuan itu telah dikumpulkan sebelumnya. Liu Yetu tersenyum pahit. Apakah ada hal yang tidak kau kuasai? Ia terus mengiris pisang hutan, meski sesekali melirik untuk mengamati caranya. Sop Hong sedikit berkerut dan mengolah ramuan menurut formula sistem, masing-masing dengan dosis dan cara sendiri. Ada yang memakai akar, ada yang memakai batang atau daun. Ia memasukkannya ke tabung bambu dan menumbuknya, menambahkan cubitan kecil hingga proporsinya tepat. Ia mengaduk, mengambil abu dari perapian, dan mencampur sampai menjadi bubur. Ia membuang ampas dan menyisakan cairan abu-abu tua, yaitu kultur untuk menumbuhkan jamur. Ia menuangkan kultur ke kendi dan mencampurnya dengan serpihan kayu agar menyerap nutrisi. Ia mengambil jamur ayam hutan, merobek tudungnya menjadi potongan kecil, dan menguburnya di antara serpihan. Dengan cara sederhana ini ia tidak yakin bisa menumbuhkan miselium, dan hanya berharap kulturnya memadai. Hanya setelah miselium terbentuk mereka bisa berharap menanam jamur, dan ini baru langkah pertama. Setelah sekitar 1 jam gadis itu mengangkat semua tulang ular, lalu menuang daging suwir untuk dimasak lanjut. Tambahkan kuping kayu dan jamur ayam hutan. Ia mengambil 2 jamur ayam hutan dan 1 kuping kayu dari keranjang, mencuci, mengoyak, lalu memasukkannya ke panci. Liu Ye bertanya pelan. Masih harus merebus berapa lama? Van Han berkata lembut. Kendi tanah liat memanas lebih lambat daripada besi, jadi didihkan dengan api besar sekitar setengah jam, lalu kecilkan dan didihkan lagi 1 jam. Ia mengaduk dengan sendok bambu agar tidak lengket. Liu Ye berseru heran. Ternyata memasak sup ular seribet itu. Van Han tersenyum manis. Begitulah sup ular jadi enak. Liu Ye berkata penuh harap.
Mendadak aku ingin rasa sup ini. Van Han tersenyum. Daging ular sangat lezat dan bergizi. Ia sudah beberapa kali memakannya, di panti asuhan dan kemudian sebagai santapan pertamanya di alam liar. Liu Yemong menatap panci yang mendidih dan menelan ludah. Ia menarik sepotong kayu bakar untuk mengecilkan api. Van Han menepuk tangan dan berkata, "Baik, biarkan mendidih pelan, aku akan mencuci kuping kayu lalu menjemurnya." Liu Yemong berdiri di dekat tungku, menghirup aroma, menelan, lalu mengikuti gadis itu ke parit untuk membilas jamur. Liu Yetu duduk di meja kayu, memanggang irisan pisang hutan dengan sekop militer. Ia mencium aroma sup dan kembali menelan, merasa ular tampak kurang menakutkan. Sop Hong menyadarinya dan bertanya sambil tersenyum. "Lapar?" "Tidak." Liu Yemong memerah dan menggeleng. Sop Hong berkata, "Sebentar lagi makan malam siap." Ia menatap keluar, senja sudah turun, kira-kira pukul 4 sore, dengan sekitar 2 jam lagi sebelum gelap. Lalu gadis itu dan Liu Yemong kembali, kuping kayu sudah disusun dengan sulur dan digantung agar kering tertiup angin. Van Han mendekat ke perapian, mengaduk panci, meniup sesendok, dan mencicipi. Ia mengecap bibir, mengangguk puas, dan memanggil pelan. "Tidak usah buru-buru, bereskan sedikit lalu. Bersiap makan malam." "Baik." Sop Hong meletakkan pisau belah kayu, menepiskan serpihan, dan pergi mencuci tangan. Bab 257, sangat bahagia. Van Han membungkus pot tanah liat panas dengan rumput kering dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja kayu. Harum sekali. Liu Yemong menarik napas dalam aroma itu dan berbisik, "Ayo, coba rasakan." Van Han menyendokkan sup ular untuk semua orang dengan sendok bambu. Setiap mangkuk penuh, pot masih banyak, cukup untuk mereka berempat kenyang. "Ho-ho." Liu Yemong memegang sendok, meniup lembut sup panas, ragu sebentar lalu perlahan menuangkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipi. "Bagaimana rasanya?" Van Han tersenyum dan bertanya. "Aku juga ingin mencoba." Liu Yetu mengambil sendok dan menyendok sepotong daging ular. "Jadi ini daging ular, tidak sesulit yang aku bayangkan." Bulu matanya bergetar, daging itu ternyata enak, bahkan lezat. Saat makan malam begini, mengapa aku teringat langsung mengunjungi Sop Hong? Apakah mereka menjual ular besar di pasar? Aku ingin mencoba memasak sup. Hanya melihatnya saja sudah membuatku lapar, aku harus mencari restoran dengan sup ular. Blog makanan ditayangkan tepat waktu. Haha. Hai, aku tidak berbohong, daging ular memang enak. Van Han tersenyum lembut, mengambil mangkuk dan mulai makan. Dibuat oleh seorang gadis muda, bagaimana bisa tidak enak? Sop Hong tertawa, mengunyah daging ular dan mengangguk memuji. Rasanya memang luar biasa. Aku bukan koki. Van Han pura-pura marah, melirik Sop Hong, tetapi wajahnya tetap tersenyum puas sambil berkata pelan, "Makanlah lebih banyak, masih ada banyak." Baiklah. Dua saudari Liu menjawab bersamaan, perut mereka sudah keroncongan. Lebih dari setengah jam kemudian, dua gadis itu mengusap perut buncit mereka, duduk di kursi kayu, jelas terlalu kenyang. Aku juga sudah kenyang, sisanya untukmu. Sop Hong meletakkan mangkuk dan berkata pelan. Aku tidak bisa makan lagi. Dia melambaikan tangan, bermaksud meninggalkan sisanya untuk Van Han. Baiklah. Van Han mengatupkan bibir, dengan senang hati menyendok sisa sup ke dalam mangkuknya sendiri, makan dengan gembira, karena di alam liar tidak ada yang lebih membahagiakan daripada makan sampai kenyang. Kedua saudari itu menatapnya dengan heran, tubuh kecil seperti itu tetapi makan 2 kali lebih banyak dari orang lain, benar-benar nafsu makan besar. Liu Yemong hendak bicara tetapi tatapan kakaknya menghentikannya. Liu Yetu tahu betul apa yang ingin dikatakan adiknya, hanya kagum pada nafsu makan gadis itu, tetapi di alam liar, makan terlalu banyak tidak selalu menjadi sifat baik. Sesaat kemudian. Kenyang sekali. Van Han mengusap perutnya dan berkata puas. Dia pergi ke perapian di dinding, membuka tutup, menurunkan panci besi, menuang air dan daun pinus untuk membuat teh. Tak lama kemudian, mereka berempat duduk mengelilingi meja kayu, menyesap teh daun pinus dan mengobrol, piring masih belum dibereskan. Setelah beberapa saat, Liu Yetu berdiri untuk membersihkan, Van Han juga berdiri membantu,
dan mereka membawa pot tanah liat keluar untuk dicuci. Sop Hong menghabiskan tehnya, berdiri dan melanjutkan membuat ranjang kayu, agar malam ini kedua saudari itu punya tempat tidur. Sop Hong, bolehkah aku membantu? Liu Ye mau mendekat, tahu ranjang itu dibuat untuk dirinya dan kakaknya. Ratakan sambungan bambu, akan lebih nyaman untuk berbaring. Sop Hong menunjuk potongan bambu, hanya perlu diletakkan di bingkai untuk selesai. Serahkan padaku. Liu Ye Mong berkata bersemangat, berjongkok dan mulai memotong sambungan bambu. Sop Hong tersenyum kecil, melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian, Liu Yetu dan Fan Han kembali dengan piring bersih, meletakkannya di rak kayu. Bumbu sudah meresap pas, saatnya memanggang. Fan Han mengaduk daging dalam pot tanah liat, menyalakan 3 obor, memadamkan api di perapian dinding, membersihkan sekop militer, menuangkan daging yang sudah dibumbui di atasnya, lalu meletakkannya di perapian seperti oven. Setengah jam kemudian, dia mengeluarkannya, daging ular melengkung dan mengepul. Fan Han mengambil sepotong, menggigit, renyah di luar, lembut di dalam, enak. Cobalah, rasanya enak, besok kita bisa mengeringkan lebih banyak untuk disimpan. Dia menawarkannya kepada Liu Yetu. Sop Hong tersenyum, mengambil daging itu, dan mengunyah. Renyah di luar, lembut di dalam, dengan aroma arang, lezat. Liu Yetu mengunyah, wajahnya penuh kegembiraan. Di bawah tatapan rindu adiknya, dia akhirnya mengambil sepotong lagi dan memasukkannya ke mulutnya. Ho, enak. Liu Ye Mong meniup sambil mengunyah, menikmati aroma. Sop Hong tersenyum, menyelesaikan potongan bambu terakhir, meletakkannya di bingkai, dan segera ranjang selesai. Fan Han menyalakan api lagi, memanggang sisa daging dalam pot. Sop Hong dan Liu Ye Mong mengikat potongan bambu ke bingkai dengan tali, dan setengah jam kemudian ranjang baru selesai, sebesar ranjang yang digunakan Sop Hong. Cobalah berbaring, lihat apakah kokoh. Sop Hong duduk di samping ranjang, tersenyum. Baik. Dua saudari itu menjawab pelan, berbalik untuk berbaring. Sangat kokoh. Mereka meregangkan tangan dan kaki, ranjang hanya sedikit bergoyang, hal itu wajar. Terima kasih. Liu Ye Mong tersenyum dan berkata, di alam liar bisa tidur di ranjang memang sangat membahagiakan. Bab 258, Begadang untuk menerima hadiah. Sebarkan lebih banyak rumput kering, kain goni ini bisa dipakai sebagai selimut malam. Fan Han mengambil kain itu dari rak kayu. Baiklah. Liu Ye Mong mengangguk. Untungnya tempat persembunyian punya perapian dinding untuk menghangatkan diri, kalau tidak mereka bisa jatuh sakit karena dingin. Bagus, panaskan batu dulu, baru kita bisa mandi tengah malam. Sop Hong tersenyum. Liu Yetu mengangguk lembut, memasukkan batu ke perapian. Dia mengisi panci besi dengan air, menambahkan ranting pinus, lalu meletakkannya di perapian. Gadis itu memanggang sisa irisan pisang hutan, lalu bersiap mencuci rambut. Lebih dari 10 menit kemudian, dia selesai mencuci rambut dan duduk di dekat jendela untuk mengeringkan rambut. Duduk dekat perapian, hati-hati jangan masuk angin. Sop Hong mengingatkan. Baik. Fan Han menjawab pelan, menyisir rambut panjangnya. Aku juga ingin mencuci rambut. Liu Yetu menggaruk kepala. Kakak, biar aku bantu. Liu Ye Mong berkata bersemangat. Rambut panjang merepotkan, biar aku yang lakukan. Liu Ye Mong tertawa. Liu Yetu menatap adiknya. Lalu, Liu Yetu membawa air panas ke kamar mandi. Baik, kamu juga harus mandi. Sop Hong tersenyum, hari-hari hujan membuat semuanya lembab. Baiklah. Liu Ye Mong berdiri untuk mandi. Segera semua gadis mandi bergiliran. Sop Hong menutup jendela, menambahkan air ke panci, dan merebus lagi. Dia berencana memasak sup tonik. Sop Hong, apakah kamu membuat sup sayur liar? Fan Han bertanya penasaran. Dia adalah yang pertama mandi dan sekarang duduk di dekat perapian. Ya, mau makan? Sop Hong bertanya sambil tersenyum. Mau? Fan Han tersenyum. Dia menyiapkan sayuran dengan terampil, menambahkan jamur dan ramuan. Mengikuti resep, dia menambahkan lebih banyak bahan.
Kedua kakak beradik keluar bersama, terkejut melihatnya memasak. "Ah, apa yang kamu masak?" Liu Yemong bertanya. Sop Hong di dapur. Itu pertama kalinya dia melihatnya memasak. Liu Yetu juga terkejut, sup itu beraroma lezat. "Sup sayur liarnya enak, lebih baik daripada punyaku." Fan Han memuji. "Aku menantikannya." Liu Yemong tersenyum. "Hampir siap." Sop Hong menambahkan jamur suwir, mengaduk dengan sendok bambu, lalu menambahkan lemak babi dan garam. Tak lama, sup tonik matang. Dia meletakkan panci di meja kayu, sup hijau harum. "Harum sekali." Liu Yemong berseru, berlari mengambil mangkuk dan sumpit. "Minumlah lebih banyak agar hangat." Sop Hong berkata pelan. "Ajaib, rasanya seperti sup ayam." Liu Yetu terkejut. "Minumlah lebih banyak kalau suka." Sop Hong berkata lembut. "Baik." Ketiganya menjawab, minum perlahan, merasa hangat dan nyaman. Setelah selesai semangkuk, Sop Hong mandi. Saat dia kembali, para gadis sudah makan. Liu Yetu mencuci piring. Lalu mereka duduk di sekitar meja, mengenang masa kecil. Aku mengantuk." Fan Han menguap. "Aku juga mau tidur." Liu Yemong berbaring. Liu Yetu meregangkan badan, lalu juga berbaring dengan adiknya. "Tidurlah dulu, aku akan menyiram jamur lalu tidur." Sop Hong berkata lembut. "Baik, tapi jangan terlalu larut." Fan Han menguap lagi dan masuk ke kantong tidur. Sop Hong menambahkan lebih banyak kayu bakar, berniat tetap terjaga sampai fajar. Hari ini hari keempat bulan kedua. Setelah fajar akan menjadi hari kelima, juga waktunya menerima hadiah 7 hari. Dia mengangkat kendi tanah liat yang ditutup jerami, memeriksa jamur, serbuk kayu masih lembab, jadi belum perlu disiram. Bab 259, Peternakan? Aha. Di markas tenang, Sop Hong menguap, meregangkan punggung lelah, mencoba memberi perintah dalam pikirannya. Tandai. Layar simulasi menyala di depan matanya, menampilkan 5 hari bercahaya. Ding. Tandai 7 hari, menerima 1 paket hadiah. Suara mekanis terdengar di kepalanya, meredakan kebingungan, ia cepat memerintah, buka paket. Ding. Mendapat pengalaman penyelidikan luar ruangan, 1 paket pemula. Ding. Mendapat metode membuat semen primitif, 1 paket pemula. 3 suara mekanis bergema di pikirannya, masing-masing membuat jiwanya bergetar. Saatnya tidur. Ia bergumam, menambah beberapa kayu ke perapian dinding agar api tak padam cepat dan mendinginkan tempat. Uhuk-uhuk. Ia batuk, hati-hati menutup 2 orang dengan kain, melepas sepatu jerami, naik keranjang besar dan masuk kantong tidur. Gadis itu langsung menempel, memeluknya seperti gurita. Kantong hangat, jelas berkat pelayan pemanas ranjang, cepat menghangatkan tubuhnya. Ia merangkul pinggang rampingnya, sambil memerintah, buka paket penyelidikan luar ruangan. Ding. Transfer pengetahuan penyelidikan luar ruangan. Kepalanya seperti dipukul, penglihatan berputar, atap berputar. Sensasi itu berlangsung lebih 10 menit sebelum hilang. Huhu. Ia menarik napas dalam, mual, lalu mulai menyusun pengetahuan baru. Tepat waktu. Bibirnya terangkat, tahu pengetahuan itu akan banyak membantu berburu nanti. Ia ingat saat berburu dengan gadis itu, rusa terluka kabur, ia pikir jika ada pengetahuan ini saat itu, melacak lebih mudah tanpa buang waktu membiarkannya lolos. Ding. Transfer metode semen primitif. Kali ini kepalanya hanya agak sakit, berlangsung 5-6 menit lalu normal, pengetahuan membanjir masuk. Ia menarik napas dalam, menyusunnya. Metode semen primitif termasuk 3 cara sederhana dan teknik mengumpulkan bahan. Alisnya berkerut, merasa pengetahuan itu akan banyak membantu rencana mendatang. Yang terakhir, gunakan ramuan penciuman kuat. Ia memerintah. Seketika hidungnya gatal, menahan 3-4 menit sebelum normal. Ramuan penciuman kuat pemula. Setelah dipakai, penciuman jadi 2 kali lipat. Ia berpikir lama, masih tak tahu apa guna nyata penciuman lebih tajam untuk bertahan hidup. Aha. Tidur.
Ia menguap, berhenti berpikir. Miringkan kepala, dagu di rambut gadis, ia menutup mata, mencium aroma khasnya, dan berpikir, hanya itu? Hanya cium lebih jelas? Cuit-cuit. Pagi tiba, langit cerah, burung bermain di hutan. Aha! Van Han membuka mata, menyentuh bibir, menghela napas lega, hari ini tak mengiler. Ia hati-hati turun dari Sop Hong, keluar kantong, pakai sepatu. Ia melangkah pelan, melirik saudari Liu, tersenyum. Liu Yemong masih menempel di dada Liu Yetu, berpindah kiri ke kanan. Van Han keluar, ambil sikat dan pasta mint, pergi cuci muka. Bibir merah Liu Yetu bergerak, perlahan membuka mata. Ia merasa ditekan di dada, menunduk dengan pasrah, menyingkirkan tangan adiknya. Liu Yemong bergumam, biarkan aku main sedikit lagi. Bibir Liu Yetu berkedut, ia buru-buru bangkit hati-hati. Selamat pagi. Van Han kembali dari cuci muka, tersenyum. Selamat pagi. Liu Yetu menjawab lembut, merasa lebih segar dari biasanya. Baik. Ia mengangguk, membawa sikat dan handuk ke kamar mandi. Gadis itu menyalakan api dengan batu, hati-hati menyalakan kayu dan rumput. Liu Yetu selesai cuci, memberi makan kelinci dan anak rusa. Ia mengucek mata, pakai sepatu, menyapa, selamat pagi. Selamat pagi. Van Han menjawab lembut. Sop Hong juga bangun, jam biologisnya selalu tepat, tak pernah bangun terlambat. Ia pakai sepatu, menyapa 3 gadis, ambil sikat dan pasta, pergi ke parit air. Ia lebih suka di parit, menghirup udara segar. Lebih 10 menit, ia kembali, simpan alat, menuju tempat lama. Tempat itu kelak menyimpan kayu dan jerami, juga untuk memelihara kelinci dan anak rusa. Sebut gudang atau peternakan? Ia menatap gubuk rumput di depan. Bab 260, Kambing Gunung. Sini. Espong menepuk rumput dari tangannya, mencucinya di parit lalu kembali ke tempat persembunyian. Mereka berempat duduk di meja kayu untuk sarapan, hari ini daging rusa direbus dengan jamur hitam. Liu Yemng mengunyah daging dan bergumam, Espong, apakah kita berburu hari ini? Ya, mari pergi ke utara untuk melihat. Dia mengangguk. 2 hari terakhir udara menjadi dingin, musim dingin akan segera datang, sementara pakaian hangat belum siap, jadi berburu harus cepat. Van Han berhenti dengan daging di tangannya, wajahnya ragu. Baiklah. Dia menghela napas dan menaruh daging ke dalam mangkuknya. Mereka segera selesai sarapan, para gadis membereskan, memasukkan tali dan bambu air ke keranjang. Dia memanggul keranjang, mencubit pipi lembut gadis itu dan berkata lembut, aku akan kembali sebelum malam. NK Box. Baik, aku akan menyiapkan makan malam saat senja, jika kau tidak kembali tepat waktu tidak ada makanan. Van Han manyun. Jangan khawatir, aku pasti kembali. Dia tertawa, mengusap kepalanya lalu pergi dengan busur bambu. Kakak, aku pergi berburu. Liu Yemng cepat-cepat memanggul keranjang dan melambaikan tangan. Ya, hati-hati di jalan, cepat pulang. Liu Yetu mengingatkan lembut. Mereka mendorong pagar berduri dan pergi ke utara. Melihat mereka pergi, Liu Yetu bertanya pelan, hari ini kita lakukan apa? Pertama jemur jamur, dan daging ular kemarin juga harus dikeringkan. Jawab Van Han, menata pekerjaannya. Kulit pisang liar yang direndam juga perlu diurus, dan duri harus dikepang lebih banyak. Kemarin dia sudah memasukkan kulit ke panci tanah liat dengan air dan abu. Baik. Liu Yetu mengangguk dan pergi dengan keranjang jamur. Di hutan utara, Espong dan Liu Yemng terus berjalan. Setelah lebih 10 menit mereka sampai ke hutan kayu putih, tidak berhenti dan berjalan lebih jauh. Sejauh mana kita pergi kali ini? Tanyanya, menggigit batang kering. Sampai kita menemukan mangsa, atau sampai matahari di tengah, lalu kita kembali. Dia menjawab. Jika kembali siang, mereka bisa pulang sebelum malam. Begitu ya? Dia mengangguk. Mereka berjalan lebih dalam ke utara, memberi tanda jalan agar mudah kembali. Setelah 2 jam belum ada mangsa, tetapi keranjang penuh dengan herbal yang ditemukannya, sebagian besar berguna untuk kesehatan, sebagian untuk obat.
Dia menunjuk, lihat itu. Dia melihat jamur putih melingkar, masing-masing setinggi 4-5 cm. Itu jamur hubece, putih, berdaging tebal dan batang pendek. Sangat bergizi, dengan 8 asam amino esensial dan banyak vitamin, dianggap puncak makanan liar. Ambil semua. Dia jongkok dan menarik jamur ke keranjang. Dia mengernyit, menyingkirkan rumput, menemukan gumpalan hitam tempat jamur tumbuh. Dia menggosok satu dan berbisik, ini kotoran kambing. Sudah lama, hampir jadi tanah sekarang. Dia tersenyum. Bagus. Dia menghela napas dan memotong batang dengan pisau. Ada kotoran kambing, berarti kambing pernah ke sini. Dia menatap sekeliling. Dia selesai mengumpulkan, memanggul keranjang dan berkata bersemangat, mari kita cari. Ya, ke arah ini, pasti ada kambing. Dia mengangguk percaya diri. Mereka terus berjalan hati-hati, mengumpulkan lebih banyak jamur di jalan. Kenapa aku merasa seperti mendaki gunung? Dia terengah-engah, memegang cabang. Ya, kita sedang mendaki. Dia menjawab, melihat jejak kambing. Setelah 10 menit dia berhenti, mendengarkan. Ada apa? Tanyanya. Tunggu di sini, aku akan melihat ke depan, segera kembali. Dia berbisik. Dia melangkah diam-diam, tiba di tebing setelah beberapa menit. Tebing setinggi lebih 10 meter, sekelompok kambing memanjat perlahan. Kambing gunung. Matanya berbinar, menghitung lebih 20 ekor, 7-8 meter di atas. Dia mundur diam-diam dan kembali. Apa yang kau temukan? Tanyanya cepat. Sekelompok kambing, mari kita ke sana. Dia berkata semangat. Kambing, hebat. Dia berseru, mengikutinya dan memberikan busur panah. Espong, ini busur dan panahmu. Ya. Dia menerima, kali ini dia bertekad pada kawanan itu.